sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Saya Sudaryanto, guru kelas 6 SD Negeri Tukangan, Yogyakarta. Yuk masuk kelas saya. SD Negeri Tukangan Yogyakarta sudah berdiri sejak 1978. Saat ini SD Negeri Tukangan terakreditasi A. SD Negeri Tukangan Kota Yogyakarta terletak tepatnya di Jalan Surya Pranoto, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan atau Kemantren Paku Alaman, Kota Yogyakarta. Jumlah siswa SD Negeri Tukangan Kota Yogyakarta tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 120 siswa. Saat ini kelas 1 sampai dengan kelas 5 hanya ada 1 rombongan belajar dan kelas 6 ada 2 rombongan belajar. Untuk jumlah guru dan karyawan SD Negeri Tukangan Yogyakarta saat ini ada sekitar 16 orang. Yuk langsung saja ikuti kegiatan saya mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semuanya semangat ya. Coba saya cek dulu kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak hadir? Airin, Aisyah, Viva, terus Wisnu, hadir. Ya, baik. Ternyata semuanya hampir masuk, hanya 1 yang tidak hadir, yaitu Dinda, yang mudah-mudahan nanti memberi kabar ya. Mudah-mudahan tidak sakit ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Nah, kali ini yang memimpin doa adalah yang paling rapi dan terlihat bersih. Siapa ya? Ya, Pano ya. Pano yuk, maju sini memimpin teman-teman yuk. Ini. Ya, Pano memimpin teman-teman berdoa. Yuk. Yuk, mulai. Silakan kembali ke tempat. Ya, baik. Nah, Bapak akan mengingatkan kalian kali ini, yaitu mari kita budayakan hidup rapi dan bersih ya. Contohnya tadi sudah Pano ya, dengan berpenampilan rapi, bersih, yaitu akan membuat orang lain nyaman ya berada di sekitar kita. Nah, kemudian tidak hanya diri kita yang rapi dan bersih, tapi juga lingkungan kita harus rapi dan bersih. Kelas kita sudah rapi bersih belum ya? Nah, kalau belum ya nanti bisa saat waktu istirahat atau jadwal pikir silahkan dibersihkan ya. Baik. Nah, agar lebih semangat kita coba tepuk dan salam PPK ya. Tepuk PPK. Salam PPK.
ya atau kata-kata dari seorang tokoh. Kira-kira ada yang tahu nggak ini siapa? Iya betul, Pano ya, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini siapa, Pano? Gubernur Jawa Barat ya, wawasannya luas ya. Tepuk tangan buat Pano. Ridwan Kamil mengatakan, "Nah, bangsa yang beradab selalu menjaga kebersihan fasilitas negara dimanapun itu. Coret-mencoret, nyapa dan mengotorinya itu tidak keren." Nah, sekarang sekolah kita fasilitas negara bukan? Fasilitas negara. Jadi kita harus menjaga kebersihannya, tidak boleh mencoret-coret meja yang meskipun sudah ada bekas, jangan diteruskan ya. Begitupun tempat-tempat lain fasilitas negara tidak boleh dicoret. Paham semuanya? Ya, ini nanti tolong diaplikasikan ya kehidupan sehari-harinya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yang pertama dengan membaca teks eksplanasi, kalian nanti mampu menyebutkan, menjelaskan dan menganalisis ciri-ciri kosakata baku dan yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi kelompok ya, kalian mampu menunjukkan ciri-ciri kosakata baku pada teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu menyalin dan mengembangkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan maupun visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Masih ingat ya kosakata baku dan kalimat efektif? Masih? Ya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberitahu kalian dalam pembelajaran kali ini yang akan Bapak nilai yang pertama yaitu sikap kalian ya, sikap spiritual, sikap sosial dalam kerjasama nanti saat berdiskusi ya. Kemudian pengetahuan kalian, nanti kita di akhir akan mengadakan kuisis seperti biasa untuk menilai pengetahuan kalian ya. Kemudian keterampilan kalian dalam bekerja sama itu ya. Nah, yang akan kita pelajari pagi hari ini yaitu mencari informasi penting ya. Masih ingat di pembelajaran sebelumnya mencari informasi penting dapat kita temukan dengan apa? Ya, menggunakan 5W1H atau adik samba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Masih ingat ya? Ya, kita masih berada di tema 4 yaitu globalisasi. Sekarang subtema 3 pembelajaran 1. Nah, ada yang tahu ini orang sedang memasang apa? Panel surya. Memasang panel surya di mana? Di atap. Apakah kalian pernah melihat seperti ini? Di atas seperti ini? Pernah? Ya. Nanti ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa atau 4 anak. Tapi karena tadi ada yang tidak masuk, nanti mungkin ada yang 3 anak ya. Nah, kelompoknya bagaimana? Ya, ini kelompoknya tadi yang sudah saya tentukan ya. Kelompoknya saya bagi menjadi 5 kelompok ya, menggunakan nama-nama negara ASEAN. Kelompok Laos, Surin, Fitri, Fikya, Atta ya, sudah sesuai ya dengan kelompoknya. Kelompok Kamboja, Biru, Amjad, Romiati, di mana? Di sana ya, kelompok Kamboja. Kelompok Vietnam, Eka, Diandra, Abil, Wisnu, sebelah mana? Di sebelah sana. Kelompok Brunei ada Dinda, Panu, Satya, Sinta, sebelah mana? Ini ya, Dinda tidak masuk ya. Kemudian yang terakhir ada kelompok Myanmar, Aisyah, Airin, Arifah, Nisa yang sebelah sini. Ingat-ingat nama kelompoknya ya. Nah, siapa yang mau menonton video? Ya, kalau mau nonton video syaratnya harus tenang dan memperhatikan ya. Kalian boleh mengeluarkan buku tulis dan buku paketnya untuk mencatat hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui dan bisa ditanyakan ke Pak Anto ya. Hal tersebut dihasilkan atas kreativitas sendiri. LKPD-nya dikeluarkan juga sama materi yang tadi sudah dibagikan. Sebagai tokoh perjuangan, generasi muda memang sudah seharusnya memiliki prestasi membanggakan. Bukan saja untuk sekedar mengharumkan nama bangsa, akan
Tetapi juga untuk perjuangan masa kini ya, menjadi eksistensi, tetap berdikari, dan memberikan beribu manfaat. Untuk kopi yang berikutnya ini, layaknya berdua sejati yang mengharumkan nama negeri ini. Nah, berikut ini adalah Contoh beberapa kata-kata bahasa yang berhasil mungkin kalian sepakati yang boleh ditanyakan ke Pak Anto. Ada dengan Dan dari sekarang, yuk simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya. Simak pembahasannya semua adalah video. Siapa sangka ya bahwa ternyata di balik sosok karakter yang lucu, ternyata ada contoh anak-anak Indonesia, yakni PWKB. Dan saat ini ia banyak bekerja sama dengan banyak selebriti Hollywood untuk berbagai proyek perfilman. Dan tidak diduga pula bahwa ternyata PWKB juga putra dari penulis agama yakni NNI. Ayo, pada tahu nggak? Yang kedua ada Christian Lee. Christian Lee merupakan seorang komikus di bulan IMB yang gambar-gambarnya ternyata sudah menembus pasaran Amerika juga negara lain loh. Di antaranya yang terkenal adalah G.I. Joe yang diproduksi perusahaan raksasa Hasbro dan Britain bekerja sama dengan Tiongkok Los Angeles. Jadi gimana menurut kamu? Luar biasa bukan anak bangsa yang satu ini? Yang ketiga ada Griselda Sastrawinata. Ayo, siapa sangka nih bahwa ternyata Indonesia juga memiliki desainer kostum untuk tokoh animasi. Jika kamu pernah melihat kostum anak di Frozen 2, nah itu adalah hasil tangan bikin Griselda Sastrawinata. Rancangan lainnya juga bertebaran nih di film Me and My Shadow, Brothers 2, Guardians, Kung Fu Panda, Shrek, Moana, dan masih banyak lagi. Dibikin oleh sosok pianis cilik yang satu ini. Ternyata ia asli orang Indonesia loh. Di usianya masih belia, beberapa album sudah ditolehan dan masuk nominasi acara musik bergengsi di dunia tersebut. Yang ketujuh ada Iman Syahrul. Nah, Iman Syahrul mengejutkan dengan penemuannya berupa sepatu anti pelecehan seksual. Luar biasa bukan? Ternyata ada orang yang berniat untuk menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi seorang wanita untuk melindungi dirinya. Nah, sepatunya telah memenangkan berbagai perlombaan dan diakui efektif melindungi perempuan. Terlihat dari bagian solnya terpasang jaringan listrik dan akan memberikan sengatan sebesar 450 volt pada pelaku. Jadi tinggal diarahkan saja dan listrik akan memberikan efek gerak tentunya. Yang kedelapan ada Rio Peppermoon. Indonesia juga tak kalah bangganya dengan kelebihan Rio Peppermoon. Lewat boneka dan cerita, dia berhasil berkeliling ke banyak negara membawakan kisah tentang negeri ini. Dari tangan anak-anak hingga dewasa tentu menikmatinya. Videonya sudah cukup ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang apa? Prestasi ya anak bangsa Indonesia di tingkat internasional. Nah, berikutnya kita akan membaca teks eksplanasi. Silakan dibuka LKPD kalian, dibaca bersama-sama dengan kelompok kalian. Oke, baik, sudah semua? Ya. Coba satu kelompok nanti membacakan satu paragraf ya. Paragraf dibaca dari paragraf pertama dari kelompok mana yang ingin membacakan? Dari ini Kamboja ya. Oke, baik. Ini kelompok apa tadi? Oke, ulang. Membacakan paragraf 1. Paragraf 1 baca dengan nyaring, yang lain tolong disimak ya. Ya. Nah, sambil membaca kalian bisa diskusikan ya, informasi pentingnya di garis bawah ini. Ya.
tersebut. Kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya karena kan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat digunakan cara untuk meningkatkan efisiensi dari surya. Oke, terima kasih buat kelompok Kamboja dan Laos ya tadi yang sudah membacakan bacaan teks eksplanasi ilmiah. Nah, berikutnya silakan kalian berdiskusi, digarisbawahi informasi penting, cari informasi penting menggunakan unsur yang sudah kalian pelajari sebelumnya yaitu 5W1H atau adik samba. Kemudian tuliskan informasi penting tersebut pada LKPD di lembar berikutnya ya, yang ada diagram atau tabel. Ya, apa. Nah, isinya di sebelah sini ya. Iya. Nah, ya boleh nggak harus semua ya, misalkan punya 3 ya, yang penting ada pertanyaan nanti jawabannya nanti kan dari teks yang sudah dibaca tadi gitu ya. Nah, jangan gurunya yang lainnya kan masih banyak bacaannya ya, terlalu mudah. Oke, yang sini ada yang ingin ditanyakan ya. Ini yang dengan tapi ini menggunakan pertanyaan awal. Silakan kalau sudah digarisbawahi boleh disalin ke tabel yang sudah ada di situ ya. Sebelah sana ada kesulitan ya diskusinya ya. Pakai 5W1. 5W1. Ini ya yang ada tabel di sini ya. Nggak harus semua mau ya, berapa aja ya. Oke. Udah. Satu menit lagi. Di bawahnya kan tabel nggak buat. Kalau nggak cukup boleh di bawahnya ya, aja. Ini ya nggak apa-apa. Oke, 30 detik lagi. Minimal 1 ya, minimal dapat dulu ya. Tulis.
kritis. Ya. Ya, perkenalan dulu dari kelompok mana? Ya, dari kelompok mana? Yo, ini enggak. Hasil. Suara yang keras. Yuk. Nah, itu informasi pentingnya pada Selasa 24 Juli 2012 itu terjadi apa? Peristiwa apa? Nah, nanti dilengkapi ya. Oke, yang kedua apa? Di Universitas Indonesia. Itu di Universitas Indonesia ada terjadi apa? Nah, itu nanti tolong dilengkapi lagi yang kurang komplit. Oke, yang ketiga. Jerman dan wakil dari ASEAN ini informasi pentingnya terkait apa? Dan nanti bisa dilengkapi lagi ya. Oke ya. Ada yang ingin menambahi dari kelompok lain? Memberikan tanggapan? Tidak ada. Oke baik. Terima kasih buat kelompok Kamboja. Beri tepuk tangan buat kelompok Kamboja. Oke selanjutnya siapa? Satu lagi dari kelompok kanan. Oke yuk dari sana. Yuk boleh beri jalan. Ya. Semuanya ya. Yuk. Oke dari kelompok mana ini? Vietnam. Baik ya dari kelompok Vietnam. Yuk silakan perkenalkan dulu. Ayo. Ayo. Ingin apa? Ingin apa? Ya, silakan. Berarti yang didapat informasi pentingnya adalah apa? Peluncuran solar energy motor kucur ya itu terjadi pada Selasa 24 Juli 2012. Itu informasi penting yang pertama. Yang kedua apa? Nah, berarti informasi yang kedua adalah bahan dari sel surya. Itu yang informasi pentingnya. Oke, ada lagi? Ya, berarti ini informasi yang ketiga adalah apa? Biaya untuk yang ingin menyimpulkan yang sudah kalian pelajari hari ini apa? Tadi apa? Ya. Nah, dari ini mencari informasi penting ya menggunakan apa? 5W1H betul. Apalagi kesimpulannya sudah dipelajari. Gimana? Mengenal panel surya dari teks eksplanasi ilmiah ya. Oke, tadinya mungkin beberapa ada yang tidak mengenal jadi mengenal lah. Berikutnya ya kita refleksi sejenak. Konsentrasi. Ya, kita refleksi apa yang membuat kamu tertarik dengan pembelajaran hari ini. Apa kira-kira? Ada video, terus menambah wawasan. Ya. Oke, ya bisa mempelajari kalimat efektif dan kosakata baku. Terus itu adalah hal pentingnya ya. Nah, tadi Pak Anto sudah membagikan kalian juga lembar refleksi ya. Refleksi yang ini nanti ditulis ya, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran ya. Baik. Boleh ditulis sekarang ya sambil kita lanjutkan pembelajaran. Nah, sebelumnya ditulis dulu ya 1 menit
referensinya nanti bisa dikumpulkan. Ya, sudah. Ya baik, nanti sambil diteruskan nanti ya, dikumpulkannya di akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita kuis dulu. Silakan keluarkan perangkat elektroniknya, gadgetnya untuk evaluasi. Untuk mengambil nilai pengetahuan, silakan keluarkan perangkat gadgetnya. Yang tidak bawa ada, nanti bisa berdua. Ini ada nggak? Oh ya, udah berarti dua ya. Oke, ya baik. Nah, boleh masuk ke kuis ya, ini kuis. Ayo silakan masukkan kodenya 534296. Bisa langsung mengerjakan yang sudah masuk ya. Kalau sudah, kita masuk.
selanjutnya setelah kuis ya, kita akan mengakhiri pembelajaran. Sebelumnya Bapak ingin memberikan tugas buat kalian bekerjasama dengan orang tua mencari teks eksplanasi ilmiah dari surat kabar atau koran ya, yang kemudian kalian tulis informasi pentingnya didampingi oleh orang tua di rumah. Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita akhiri dengan bernyanyi dulu yuk, menghemat energi listrik. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Ayo teman-teman kita hemat listrik, menghemat energi dan juga biaya. Matikan lampu jika tak dipakai, pilih alat rumah tangga yang tepat. Gunakan lampu hemat energi, dapur second jika tidak dipakai. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Yuk dipimpin oleh Panu lagi. Yuk, segera maju ke depan. Sudah disiapkan. Nanti jangan lupa ya. Salam. Allahumma arina taqwa warzuqna Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi semuanya, oke, kita kembali ke tempat duduk. Nah, sebelum mengakhiri, Kanto punya pantun. Kanto akan berpantun. Tebarkan kasih, tebarkan cinta. Terima kasih.